analisis resmi menyebut mayoritas kecelakaan dipicu faktor teknis. Namun, di balik data itu, banyak kesaksian aneh yang tak bisa diabaikan. Ruas kilometer 97 hingga kilometer 100 tol Cipularang kerap disebut sebagai jalur rawan, tempat di mana energi besar saling bertabrakan. Larangan itu diyakini menjaga keseimbangan, karena di sekitar Hejo bukan hanya manusia yang berdiam. Sahabat Sukma, di balik gemerlap jalur cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, ada sebuah kawasan yang menyimpan kisah panjang. Gunung kecil bernama Gunung Hejo, dan sebuah jalan tol yang kita kenal sebagai Cipularang. Bukan hanya keindahan alamnya yang dikenal, tapi juga rentetan misteri, kecelakaan, dan kesaksian ganjil yang membuatnya melegenda. Dalam episode kali ini, mari kita buka kisahnya di Tabir Sukma. Gunung Hejo berada di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ketinggiannya hanya sekitar 6 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Bukan gunung besar, namun sejak berabad-abad lalu dianggap sakral. Sejarah Sunda mencatat, Prabu Siliwangi, Raja Besar Kerajaan Pajajaran, diyakini pernah bersemayam atau bertapa di kawasan Gunung Hejo. Bahkan, ada keyakinan bahwa beberapa tokoh penting dimakamkan di lerengnya. Hingga kini, banyak warga yang datang berziarah, melakukan doa-doa khusus atau ritual syukuran, terutama pada malam 1 Suro. Bagi masyarakat Purwakarta, Gunung Hejo bukan sekedar bukit hijau, melainkan gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Jalur bebas hambatan yang memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya dalam hitungan 2 jam. Namun, sejak awal pembangunan, kisah-kisah aneh mulai terdengar. Alat berat mendadak mati tanpa sebab. Pekerja mengaku sering merasa diawasi, terutama saat lembur malam. Ada yang mendengar alunan gamelan dari tengah hutan, tapi tidak menemukan dari mana sumber suara asalnya. Bahkan, beberapa pekerja dikabarkan kesurupan pada saat bekerja di malam hari. Tokoh masyarakat sempat menyarankan agar dilakukan permintaan izin pada penjaga Gunung Hejo. Dan pihak kontraktor pun melakukan ritual khusus di beberapa titik. Ritual itu diyakini untuk meredakan gangguan. Gunung Hejo dianggap sebagai gerbang energi yang tidak boleh diganggu begitu saja. Maka, tidak heran jika hingga kini, ruas kilometer 97 hingga kilometer 100 tol Cipularang kerap disebut sebagai jalur rawan, tempat di mana energi besar saling bertabrakan. Sejak beroperasi, Cipularang sering mencatatkan kecelakaan besar, bukan hanya puluhan, tapi ratusan kasus dalam kurun 10 tahun terakhir. Beberapa peristiwa yang terjadi dan ramai diberitakan di media diantaranya adalah 3 September 2011, sebuah tragedi mengguncang publik. Istri dari penyanyi dangdut Saipul Jamil menjadi korban kecelakaan di kilometer 96 tol Cipularang. Peristiwa itu seakan menandai deretan insiden mengerikan yang terus berulang. Beberapa tahun berselang, tepatnya di Mei 2017, tabrakan beruntun terjadi di kilometer 91. 10 kendaraan terlibat dalam insiden ini dan 1 nyawa melayang. Lalu, pada 28 Januari 2019, sebuah bus Bima Suci mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 70. 7 orang meninggal dunia dalam peristiwa memilukan tersebut.
Hanya selang beberapa bulan, pada 2 September 2019, kecelakaan beruntun melibatkan 20 pengendara sekaligus. 4 kendaraan terbakar dan 8 orang tewas di tempat. Rangkaian tragedi ini berlanjut. Pada 16 Oktober 2021, seorang direktur Indomaret kehilangan nyawanya. Truk kontainer terguling dan menimpa mobil Hyundai yang dikendarainya. Pada 26 Juni 2022, kembali terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 92, melibatkan 17 kendaraan. 3 orang mengalami luka berat. Dan yang terbaru, pada 11 November 2024, sebanyak 19 kendaraan terlibat tabrakan setelah sebuah truk bermuatan berat mengalami remblong. Analisis resmi menyebut mayoritas kecelakaan dipicu faktor teknis. Kontur jalan menurun, pengemudi lelah, dan remblong pada truk besar. Namun, di balik data itu, banyak kesaksian aneh yang tak bisa diabaikan. Sejumlah supir truk dan travel kerap menceritakan hal-hal ganjil. Seorang supir truk dalam sebuah wawancara dengan media lokal mengaku pernah melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di bahu jalan. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajah. Tubuhnya diam membeku, seolah menatap kendaraan yang melintas. Saat supir itu menoleh kembali lewat kaca spion, sosok itu sudah hilang. Ada pula cerita tentang mobil tanpa pengemudi. Beberapa saksi mengatakan melihat sebuah sedan melaju perlahan. Lampu belakangnya menyala, namun kursi pengemudinya kosong. Begitu dikejar untuk memastikan, mobil itu perlahan memudar dan lenyap, meninggalkan jalan tol yang kembali sepi. Ada yang merasa tiba-tiba ada sosok duduk di kursi belakang, padahal ia sendirian. Ada pula yang mengaku melihat perempuan berbaju putih berdiri di pinggir jalan atau bayangan menyeberang, lalu hilang begitu saja. Kisah lain mengatakan, ada yang pernah melihat mobil melaju perlahan tanpa pengemudi, lalu lenyap dalam gelap. Meski tidak ada bukti fisik, cerita-cerita ini terus berulang. Bagi mereka yang hidup di sekitar Gunung Hejo, aturan itu jelas meski tak pernah tertulis. Siapapun yang datang harus menjaga ucapan, dilarang berkata kasar, apalagi menghina tempat ini. Konon, akibatnya bisa fatal. Dan jangan pernah menantang yang tidak kasat mata. Larangan itu diyakini menjaga keseimbangan. Karena di sekitar Hejo bukan hanya manusia yang berdiam. Sejumlah pakar lalu lintas menegaskan, kecelakaan di Cipularang lebih banyak dipicu faktor manusia. Kecepatan tinggi di jalan menurun, pengemudi mengantuk hingga remblong. Namun, dalam budaya Sunda, energi goib tetap menjadi bagian dari penjelasan. Psikolog menyebut, fenomena seperti mesh hysteria, ilusi optik di jalan menurun, hingga autosugesti bisa membuat orang merasa ada sesuatu yang mengganggu. Tetapi, apakah semua bisa dijelaskan secara logika? Itu kembali pada keyakinan masing-masing. Sahabat Sukma, Gunung Hejo dan Tol Cipularang akan terus menjadi bagian penting dari perjalanan kita di Jawa Barat. Apakah kisah-kisah goib di Cipularang hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar tak terlihat yang mengintai di balik gelapnya jalan tol ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap suara akan membuka tabir baru. Aku Sukma, sampai jumpa di Tabir Sukma berikutnya.